Kalau hanya ikhlas ya tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi, dia tulus berbuat tapi tidak ada sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima. Dia ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Harus dua-duanya bergabung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur dan kesempatan di mana kita bisa memaksimalkan tujuan kita diciptakan yang Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan dan mengadakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Kalau selama ini ibadah-ibadah kita masih ada yang kurang, maka saatnya kita sempurnakan. Dan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, maka kesempatan kita bertaubat agar kita selamat dari hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan pada buku kita, dan ini pertemuan yang kedua di Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam, ringkasan daripada kitab Jami' Ulum wal Hikam milik Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan di sini ada 50 hadis terpenting dalam Islam dan juga penjelasannya. Kita sudah jelaskan tentang pembukaan buku ini pada pertemuan perdana kita yang lalu, dan juga kita sudah jelaskan sebagian dari hadis yang pertama. Dan saya akan ingatkan kembali, hadis pertama itu ada di halaman 11 dan kita sudah membahas kurang lebih sampai mendekati halaman ke-15 ya atau 16 tepatnya. Baik, hadis ini saya bacakan karena kita belajar tentang hadis. Ada 50 ya di situ hadis yang terpenting dalam Islam. Yang pertama adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Umar berkata radhiyallahu anhu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini mengandung banyak sekali makna dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Termasuk hadis yang merupakan landasan pertama Islam. Ya, di antara landasan-landasan penting dalam Islam adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Dan sudah cukup banyak kita jelaskan. Kalau Bapak yang pegang bukunya bisa dilihat di halaman 12 bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini merupakan sepertiga ilmu agama secara keseluruhan. Hadis ini merupakan sepertiga agama secara keseluruhan. Artinya kalau Bapak Ibu faham benar-benar hadis ini, seperti sudah mempelajari sepertiga agama Islam, karena besarnya kedudukan hadis ini dalam agama kita. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan dasar-dasar Islam tertumpu pada 3 buah hadis. Hadis Umar bin Khattab yang ini, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, maka ya, dia akan tertolak. Mengarang-arang ibadah tidak punya dalilnya, maka akan tertolak. Itu dasar Islam yang lain kata Imam Ahmad. Dan yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Jadi hadis ini sangat penting untuk dipelajari karena dia sepertiga agama Islam. Dan Abu Daud juga berkata, ini di halaman 13-nya, pondasi sunnah dalam setiap ranah ilmu ada 4. Yang pertama adalah hadis amalan itu tergantung niatnya. Nah, hadis yang kita pelajari ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis tadi Nu'man bin Bashir, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan diantaranya adalah hal yang samar-samar. Siapa yang terjerumus pada yang samar-samar, dia telah terjerumus pada yang haram. Dan diantara ciri baiknya keislaman seseorang, ini yang ketiga, adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini juga isi hadis.
Kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya dikasih angka itu ya. Di halaman 13 dilihat ada paragraf pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud, lihat nggak? Lihat ya. Nah itu kata Abu Dawud, pondasi sunnah dalam setiap ranah ilmu ada 4. Maksudnya untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi pondasinya 4 hadis ini. Yang pertama, tanda kutip amalan itu hanya tergantung niatnya. Itu dikasih angka 1 di atasnya. Ini maksudnya pondasi yang pertama. Karena kita sedang bedah buku, maka kita akan mempelajari dengan metode seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan hadis yang dimaksud ini amalan itu hanya tergantung dengan niatnya adalah hadis yang sedang kita bahas. Hadis pertama di bab kita ini. Nanti panjang lebar kita jelaskan lagi ya. Kemudian yang di sebelahnya ada tanda kutip lagi, yang halal itu jelas. Ini potongan hadis ini. Dikasih angka 2 di atasnya. Ya. Tadi saya sudah bacakan hadis ini berbunyi kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya semua yang Bapak Ibu ingin nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, yang halal sudah dijelaskan semua. Yang haram juga jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar, maka siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Artinya tidak ada opsi lain, halal atau haram. Yang ragu-ragu saja masuk dalam haram. Itu nanti ada dibahas sendiri di hadisnya. Tapi ini pondasi sunnah yang kedua. Yang ketiga kata Abu Daud, hadis yang berbunyi di antara ciri baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini Bapak Ibu garis bawah yang pegang bukunya kasih angka 3 di atasnya. Ini juga hadis Nabi ya. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi Bapak Ibu kalau mau bergaul, mau berbisnis, mau pindah ke satu komunitas, satu tempat tinggal, tanya dulu, ini bermanfaat buat saya atau tidak? Tidak bermanfaat, jangan dilakukan. Itu termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Ini pondasi sunnah yang ketiga menurut Abu Daud. Yang keempat adalah, dan berzuhudlah. Berzuhud ada tanda kutipnya di situ. Berzuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang di tangan atau dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ini adalah hadis yang keempat. Pondasi sunnah menurut Abu Daud. Jadi pernah ada disebutkan atau seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia? Maka kata Nabi SAW, berzuhudlah di dunia. Maksudnya jangan kejar dunia ini. Dunia hanya tempat lewat saja. Nikmati boleh tapi jangan sampai menjadi target utama. Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang di tangan manusia. Jangan selalu tamak mau memiliki apa yang sudah manusia miliki. Maka kamu akan dicintai oleh manusia. Ini semua sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Termasuk juga sudah kita jelaskan di halaman 14. Makna pertama potongan hadis innamal a'malu binniyat. Semua sesungguhnya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi niat itu penting. Ya. Bapak Ibu niat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila memang dipandang baik oleh syariat. Bapak Ibu niat jahat maka akan dihukum sesuai dengan niatnya. Ada sebuah hadis pernah kami paparkan di pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali. Kata Nabi SAW, idal takal muslimani bisayfihima. Idal takal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya. Dua orang muslim berantem sama-sama saling ingin membunuh dengan pedangnya. Maka kata Nabi SAW, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang dibunuh dan yang membunuh di neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang membunuh, kami sudah faham kalau dia masuk neraka karena kenapa dia membunuh. Tapi bagaimana memahaminya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Karena orang yang terbunuh tadi itu, sebenarnya kalau dia tidak terbunuh, dia akan bunuh rivalnya. Maka niatnya memang mau membunuh. Kata Nabi SAW, dua-duanya masuk neraka. Tentu hadis ini Bapak Ibu sekalian tidak masuk dalam maknanya kalau Anda tiba-tiba diserang oleh perampok, lalu Anda membela diri. Tetapi hanya berantem, cekcok, lalu saling bunuh-membunuh. Cekcoknya tidak butuh bunuh-membunuh. Kan? Bertengkar dengan lisannya dengan lisan saja. Untuk apa pindah ke fisik misalnya? Karena itu akan berbahaya. Ya. Dan cara yang terbaik adalah kalau ada yang mengajak Bapak Ibu bertengkar, tinggalkan saja. Tidak usah dilayani. Ya. Justru kedewasaan dan kebijaksanaan di situ.
Tidak perlu kita habiskan energi waktu kita untuk berantem dengan orang. Biarkan dia berantem dengan pohon, dengan tembok, terserah. Ya, ya kalau dia lagi ribut sama kita, tinggalin aja. Mau dibilang kita pengecut nggak masalah. Karena berbahaya. Kapan kita lost control, akhirnya kita pukul-pukulan secara fisik, dia terbunuh, kita berdosa. Kita dibunuh, kita pun tetap berdosa nanti. Karena kita juga termasuk pemicunya, gitu ya. Maka harus dipikirkan baik-baik masalah seperti ini. Nah, begitu juga dengan hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang pertama yang terbaik adalah yang diberikan ilmu dan harta. Dia udah kaya raya, rezekinya halal, dan juga dia pintar dalam ilmu agama. Digabungkan keduanya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya disedekahkan. Ini golongan yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia punya ilmu, dia tahu teorinya. Oh, bangun masjid itu besar pahalanya, pahalanya ini. Sedekah pahalanya ini. Bantu harta dalam medan jihad pahalanya seperti, dia tahu teorinya. Tapi dia nggak punya uang, dia nggak punya harta. Cuma dia punya teorinya. Lalu kata Nabi SAW, dia dengan niat tulus dalam hatinya berkata antara dia sama Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti golongan pertama itu, maksudnya memiliki ilmu dan harta. Jadi kalau ada golongan pertama tadi, karena dia punya ilmunya, dia punya hartanya, maka dia bangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah gitu ya. Maka dia dapat pahala besar, karena dia punya ilmunya, dia punya hartanya. Tapi golongan kedua yang jadi saksi bahasan kita ini, dia punya ilmunya tapi nggak punya hartanya. Dia lihat depan mata ini bangun masjid, oh berarti dapat istana di surga nih. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dia tahu tapi dia nggak punya harta. Lalu dia niat dalam hatinya, dia bilang, ya Allah kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti orang itu, yang tadi golongan pertama punya harta lalu dia habiskan di jalan Allah, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Fahuwa biniyati fa ajruhuma sawa. Maka golongan kedua dengan niatnya tulus tadi, kalau dia betul-betul dikasih kesempatan seperti golongan pertama dia akan buat yang sama, maka sama-sama pahalanya. Golongan ketiga adalah yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak pernah tahu halal haram. Habis hartanya dipakai pada kemaksiatan. Bangun diskotik, karaoke, tempat-tempat maksiat, perjudian segala macam. Dia kaya raya tapi dia dosa. Kata Nabi SAW, ini orang yang buruk kedudukannya. Golongan keempat lebih buruk lagi. Karena niat juga ini. Dia tidak dikasih ilmu, nggak punya harta. Sudah miskin, nggak punya juga ilmunya. Lalu yang dia lihat golongan ketiga. Dia bilang dalam hatinya, dia niat bertekad, kalau seandainya saya juga punya harta, saya akan buat seperti orang ini. Golongan ketiga yang bangun diskotik, bangun karaoke tadi. Maka dengan niatnya dia dapat dosa sama. Makanya kedudukan niat itu penting sekali. Harus hati-hati sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang masalah niat itu. Nah, di sini juga sudah pernah kita singgung di halaman 15 tentang sabda Nabi SAW, wa inna malikul limri'im manawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hadir majelis ilmu seperti ini, ada mungkin yang niatnya tulus karena Allah ingin dapat ilmu. Ada juga yang datang mungkin hanya karena dia diajak temannya, atau hanya mau coba-coba misalnya, ya. Ya sesuai dengan niatnya, gitu kan? Atau ada orang datang hanya untuk bangga-bangga, ya. Kalau dia juga hadir di pengajian misalnya, contoh. Maka ini semua sesuai dengan niatnya. Walaupun orang di sekitar kita tidak tahu niat kita, tapi Allah Maha tahu niat tersebut. Ya, Allah Maha tahu. Nah, ini dimaksudkan di situ. Maka dikatakan sini hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang beramal hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jika ia berniat baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia berniat buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan juga. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya, menurut pendapat para ulama, niat memiliki dua makna. Yang pertama, pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Seperti misalnya pembeda antara sholat duhur dengan sholat asar, dan pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Atau pembeda antara amal ibadah dengan perbuatan biasa. Seperti untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa yang bertujuan untuk menyegarkan dan membersihkan tubuh. Ini fungsi niat yang pertama. Dia bisa membedakan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Tadi kalau kita sholat duhur, kita niatnya duhur. Kita sholat asar, maka niatnya muncul sholat asar. Maka niat berfungsi di situ. Yang kedua, pembeda tujuan dilakukannya suatu perbuatan.
Apakah ia lakukan untuk Allah semata atau untuk selainnya? N-nya besar, kata ganti Allah. D-nya ya. Ataukah untuk Allah dan selainnya? Niat dengan makna inilah yang banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Niat dengan makna ini pula yang banyak disebut dalam Al-Quran tanpa menggunakan kata niat, yaitu menggunakan kata-kata memiliki makna mendekatinya. Adapun kata niat dalam hadis juga perkataan salafus saleh maka banyak sekali disebutkan. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa uthibta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Salah satu contoh niat, kalau diniatkan karena Allah ada pahalanya adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau memberikan sedekah demi mendapatkan ridha Allah. Ada kotak amal untuk masjid, ada ajakan di medsos untuk ke media, untuk ke yayasan atau instansi bantu Palestina kah, anak yatim kah. Kita niat untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala. Bahkan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu pun itu akan bernilai pahala. Kalau diniatkan memang untuk itu, ya. Jadi kalau ada orang cuma sekedar terpaksa dia memberikan atau karena tidak enak, nah ini semua beda pahalanya. Makanya harus sesuai dengan niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Zubaid Al-Yami, ya, ini di halaman 16, sungguh aku benar-benar menyukai bila aku dapat meniatkan kebaikan dalam setiap perbuatan, walaupun hanya dalam urusan makan dan minum. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, makan dan minum itu hukumnya mubah, ya. Maksudnya boleh kita makan, boleh kita tidak makan, gitu kan? Kan bebas. Kecuali kita dalam kondisi lapar sekali, kalau kita tidak makan kita bisa mati, di situ hukumnya bisa jadi wajib, ya. Karena kita harus menyelamatkan diri kita, kan gitu. Tetapi umumnya hukumnya mubah. Sesuatu yang mubah, kalau Bapak Ibu niatkan dalam hati untuk dikerjakan karena ini adalah memberikan hak jasad yang Allah perintahkan untuk dijaga, maka berubah hukum dari mubah menjadi sunnah. Sering kami ingatkan di beberapa pengajian, hukum-hukum mubah seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga, ini semua dikerjakan, tidak dikerjakan gak masalah. Tidak ada pahalanya juga, gak ada juga dosanya gitu ya. Tapi dia bisa berubah menjadi dosa ataupun pahala dengan niat. Sebagai contoh misalnya, orang makan dan minum tapi yang diharamkan. Dia makan babi, dia minum khamar, berubah. Tadinya mubah makanan secara umum dan minuman tapi jadi haram karena itu diharamkan dalam agama. Atau yang mubah menjadi hukumnya sunnah, bisa jadi pahala. Seperti kita niat, kalau kita lagi gerah, bukan cuma sekedar mengatakan gerah. Tapi mengingat ada sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alika haqqa. Dan jasadmu juga punya hak. Jadi kalau kita berpikir, oh rasa gerah ini dari Allah. Dan Allah memang membuat kalau orang gerah nggak betah. Dan ternyata Allah buat kalau orang mandi segar. Nah kita niat mandi itu bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi ingin memberikan hak jasad. Berubah dari hal yang mubah tidak ada pahalanya menjadi sunnah yang ada pahalanya. Jadi bisa dikemas seperti itu. Makan dan minum bukan hanya sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi niat untuk memberikan hak jasad. Nah begitu juga dengan tidur dan seterusnya. Makanya Zubaid Al-Yami ini berkata, sungguh aku benar-benar menyukai bila aku mendapat meniatkan kebaikan dalam setiap perbuatan. Bahkan dalam urusan makan dan minum pun. Begitu juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maaf, masih perkataan Zubaid Al-Yami dulu di paragraf selanjutnya, di halaman 16-nya. Niatkanlah kebaikan dalam setiap urusanmu, bahkan jikalau engkau hanya sekedar ingin pergi ke tempat pembuangan sampah. Niatkan untuk menjaga kebersihan, niatkan untuk tidak mengganggu orang lain, niatkan supaya jangan ada bakteri dan kotoran penyakit menyebar. Semua itu bisa jadi nilai ibadah. Diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in rahimahullah yang tinggal di Mekah berkata, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku sendiri, karena niatku terus berubah-ubah. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kontrol dan jaga baik-baik niat kalian. Karena sekarang bisa ikhlas, tapi belum tentu ikhlas sesudahnya. Sekarang bisa niat maksimal karena Allah, mungkin yang depannya ada tercampur dengan riya. Oleh karena itu beliau mengatakan,
Saya pribadi sangat sulit untuk menjaga niat itu karena dia sering berubah-ubah. Maksudnya saya akan selalu coba mengontrolnya supaya jangan berubah. Jadi selalu niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Mubarak, kalau teman-teman yang pegang buku mau nambah, namanya dia Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Di situ ditulis Ibnu Mubarak. Rahimahullah berkata, betapa banyak perbuatan sepele yang berubah menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak perbuatan besar berubah menjadi tak berharga karena niat. Yang dimaksud sini adalah perbuatan sepele itu seperti tadi, orang cuma mandi, cuma tidur. Oh biasa. Tapi karena dia niatkan untuk ibadah, untuk memberikan hak jasad, maka berubah menjadi sesuatu yang besar, gitu kan? Mungkin ada orang juga niatnya hanya sekedar ya membantu seseorang. Misalnya ada orang yang mau nyebrang jalan tidak ada yang bantu. Lalu dia niat untuk membantunya karena ini perintah dalam agama untuk membantu sesama manusia ya. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Misal dia membantunya. Lalu ternyata dia cuma niat membantu satu orang. Tetapi banyak orang yang menyaksikan itu. Yang lula lalang dan ambil pelajaran. Akhirnya mereka mengikuti contoh itu. Jadi besar. Padahal sebenarnya cuma niatnya tadi membantu satu orang saja. Kan gitu. Berapa banyak orang yang tadinya misalnya cuma memberikan beasiswa kepada satu orang. Misalnya ada orang tidak mampu tetangganya. Dia sekolahin di pesantren, dia biayai misalnya. Dia tidak pernah sangka kalau anak itu nanti akan menjadi ulama besar dan muridnya banyak. Akhirnya menjadi panen pahala yang sangat besar contohnya. Dan berapa banyak justru dikatakan oleh beliau perbuatan besar berubah menjadi tidak ada bernilai karena niatnya. Misalnya sholat 5 waktu wajib. Tapi begitu dia niat riya, ya, hilang semua nilainya. Sedekah dia keluarkan 100 juta, 1 miliar. Jadi tidak ikhlas karena Allah, dia riya karena manusia, maka tidak ada nilainya. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Ketika Al-Fudail rahimahullah, Al-Fudail nama orang, Bapak Ibu sekalian, nama salah satu tabi'in yang masyhur, sahabat dekatnya tadi Ibnu Mubarak yang perkataan sebelumnya. Pada saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman begitu. Dia mengatakan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau juga menjelaskan amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika amal ibadah itu benar namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Hingga amal itu betul-betul dilakukan dengan ikhlas dan benar. Beliau melanjutkan, amal yang ikhlas itu adalah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang benar adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fudail bin Iyad menitik beratkan tentang masalah niat, dia harus sesuai dengan ini ya. Ikhlas karena Allah niatnya dan harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau hanya ikhlas ya tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi, dia tulus berbuat tapi tidak ada sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima. Dia ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Harus dua-duanya bergabung. Baik, kita lanjutkan sekarang di halaman 17 teman-teman sekalian, potongan hadis ya. Ini insya Allah kita usahakan bisa menyelesaikan bahasan-bahasannya ya, karena dia sampai di halaman 25. Tetapi di sini kita masuk karena hadis ini kita bedah satu persatu. Tadi potongan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ini sudah kita selesaikan. Sekarang potongan hadisnya di halaman 17, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka niat hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadits ini, innamal a'malu binniyat, yang merupakan pondasi agama yang tadi Imam Syafi'i mengatakan ini sepertiga agama, awal disebutkan oleh Nabi karena ada di antara sahabat beliau yang hijrah ke Madinah, 2 orang, banyak yang hijrah, tapi 2 orang ini sempat ngobrol satu sama yang lain. Yang satu bilang, nanti kalau tiba di Madinah, karena di Mekah harta saya banyak yang diambil oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, saya mau berbisnis. Yang satu lagi bilang, di Madinah itu dikenal ada seorang wanita yang cantik dan solehah. Nanti saya tiba di Madinah, saya mau menikahinya. Jadi masing-masing punya niat ini pada saat hijrah ke Madinah. Padahal
perintah pada saat itu dari Allah dan Rasul adalah hijrah. Bukan bisnis, bukan nikah. Nah, karena masing-masing mengatakan tadi itu, keluarlah lafaz Nabi ini. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pindah kota karena di Mekah tidak bisa ibadah di masa itu, masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy, maka dia akan dapat pahala hijrahnya. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, tadi orang yang pertama niat nanti mau bisnis di Madinah, maka dia akan mendapatkan itu, tapi tidak dapat pahala. Dan siapa yang niat hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita, maka sesuai dengan niatnya. Dia bisa nikah tapi nggak ada pahalanya. Oleh karena itu kita harus mendahulukan niat semua. Jadi contoh misalnya supaya lebih dekat difahami, Bapak Ibu kalau pergi haji atau umrah, niat pertamanya adalah haji dan umrah. Gak usah bilang di Mekah itu ada mall bagus, ya, toko baju di sana lagi diskon. Ya. Jadi dia ikutkan dunia itu. Padahal itu kan bisa saja dilakukan kapan saja gitu ya, bukan target utamanya. Sehingga nanti di benaknya dia lagi di pesawat, lagi di bus, tas yang dia mau beli di Mekah atau baju yang mau beli di Mekah. Ini kan berbeda niatnya, kan gitu. Dan memang betul-betul harus dimaksudkan untuk Allah dan Rasulnya baru mendapatkan pahala. Dikatakan setelah Nabi SAW menyebutkan bahwa amalan itu tergantung niatnya dan bahwa seseorang itu mendapatkan ganjaran dari amalnya sesuai dengan niatnya, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Kemudian beliau SAW menyebutkan contoh amalan yang baik atau buruknya sesuai dengan niatnya dan seakan-akan Rasulullah SAW menyatakan bahwa semua amalan sama seperti ini. Barang siapa yang hijrah ke negeri Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu tinggal di satu negeri gak bisa ibadah, disiksa, ditindas. Karena hadits ini disebutkan pada saat perintah hijrah wajib waktu dari Mekah ke Madinah. Waktu itu hukumnya wajib ya, bagi yang punya kemampuan. Jadi harus, karena di Mekah sholat gak bisa, tutup aurat gak bisa, setiap muslim lewat di pinggir jalan boleh digebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, yang melakukan kriminal itu gak dihukum. Jadi tertindas. Nabi Muhammad SAW lagi sholat di depan Ka'bah, dituangin kotoran unta. Jadi sampai Allah izinkan hijrah ke Madinah, maka hukumnya jadi wajib. Mereka harus wajib pindah ke Madinah. Dan ini berlaku kepada semua muslim yang tertindas di wilayah mereka tidak bisa ibadah. Hukumnya wajib ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu bertahan di negara yang kita minoritas, kita tidak bisa ibadah. Tapi kalau Anda memang lahir di sana, ada komunitas Islam, Anda bisa menampakkan ibadah Anda, tidak masalah, tidak ada masalah. Orang tinggal di Amerika, di Australia, kalau tidak diganggu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah yang Anda tidak bisa ibadah, ya itu jangan. Jadi teman-teman kita di Burma, ya, di Myanmar, itu kan disiksa, itu bisa dibunuh setiap saat. Selama mereka bisa punya kesempatan hijrah, pindah ke negara-negara Muslim agar mereka bisa ibadah. Jadi kata beliau, barang siapa yang berhijrah ke negara Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang ini sejatinya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan hal itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan dan kebanggaan baginya. Karena itu beliau membatasi jawab syarat dengan mengulangi lafaz syaratnya, karena dengan memperoleh apa yang diniatkan seseorang dengan hijrahnya merupakan puncak tujuan di dunia dan juga di akhirat. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam membahas tentang masalah hijrah, bisa dilihat surah An-Nisa ayat 99 sampai ayat 100 ya. Coba dibuka dulu biar lebih jelas dalam makna ini. Surah An-Nisa surah nomor 4 di ayat 97. Nah, kita kembali terus 97. Saya bacakan ayat 97-nya ya. Ini ancaman bagi orang yang tidak berhijrah sementara mereka punya kesempatan hijrah ke negeri Islam untuk memperbaiki ibadahnya. Dia betul-betul di negeri dia tidak bisa ibadah ya. Nah, tapi tetap dia bertahan sehingga tidak sholat, tidak tutup aurat segala macam. Ini ada hukumannya. Di ayat 97 An-Nisa Allah mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Ini maksudnya orang yang meninggal tapi mereka tidak bisa ibadah, maka dianggap mereka menganiaya diri mereka sendiri. Lalu malaikat bertanya pada saat itu, saat mereka menghadapi kematian, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Maksudnya kenapa kamu meninggal dalam kondisi tidak ada amal-amal solehmu ini? Kenapa bisa seperti ini? Mereka menjawab,
adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri kami. Maksudnya waktu itu di masa itu di Mekah. Kami nggak bisa sholat, nggak bisa tutup aurat, diancam. Ya. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Bukankah banyak tempat lain, kota lain, desa lain, komunitas lain gitu ya. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini khusus bagi orang yang punya kemampuan fisik ya untuk pergi hijrah, pindah. Di ayat 98-nya dijelaskan ada pengecualian bagi orang yang lemah secara fisik. Para kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak bisa melakukan perjalanan itu boleh bertahan. Tapi dengan syarat mereka tetap harus memperlihatkan agama mereka. Walaupun mereka harus dibunuh misalnya itu ya. Itu di ayat 98. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang atau mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu atau berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ayat 99-nya faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Mereka itu para orang tua, anak perempuan, anak-anak yang tidak tahu jalan hijrah, tidak punya kemampuan, gitu kan? Maka semoga saja Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di ayat 100-nya puncaknya, bagi siapa yang memaksakan diri berhijrah, meninggalkan komunitasnya atau meninggalkan negara yang dia tidak bisa ibadah, maka Allah janjikan untuk mereka dua hal. Ini nih, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Jadi di garis bawahi muragaman wa sa'ah. Ini dua yang Allah janjikan, nanti akan saya jelaskan maknanya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini janjinya. Muragaman, tempat yang luas, sa'a, rezeki yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu berada di satu komunitas yang susah sekali untuk beribadah, satu negeri yang kita ditindas, kayak kasus dulu sahabat-sahabat Nabi di Mekah, lalu mereka hijrah, dipastikan negeri hijrahnya itu akan lapang bagi mereka dan diberikan rezeki yang luas. Nah itu terjadi kepada para sahabat, Bilal, Khabbab, ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, punya kedudukan dan punya harta yang banyak, melimpah. Tapi dikatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal atau kematian menimpanya sebelum sampai di tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini penyempurna terhadap bahasan kita tadi. Kenapa orang harus hijrah? Karena Allah dan Rasulnya kan ada pahala yang besar dijanjikan. Kemudian selanjutnya, barang siapa di halaman 18 ya, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ungkapan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diniatkan mengandung celaan terhadap tujuan dunia yang ingin diraih. Karena itu beliau tidak menyebutkan kembali lafaz syaratnya. Maksudnya kalau memang ada orang cuma dunia targetnya, maka ini akhiratnya tidak akan ikut. Ini tercela dalam Islam. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, Anda yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Ya. Kalau kita dahulukan akhirat, maka dunia akan jadi kecil semuanya. Tapi orang kalau kerja targetnya dunia, akhiratnya bisa luput. Ya. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, ungkapan Nabi SAW, orang yang tadi hijrah ke Madinah hanya untuk bisnis atau hanya untuk menikah dengan seorang wanita, maka ini Nabi SAW mengatakan sesuai diniatkan. Maksudnya ini terhina sekali karena hanya sebatas itu. Padahal kalau dia niat untuk Allah dan Rasulnya, tetap dia bisa menikah, tetap dia bisa bisnis, tapi jangan itu niat utamanya. Nah seperti itu. Kisah yang masyhur, sebab sabda Nabi SAW, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, adalah karena orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Ada seorang wanita di Madinah terkenal dengan cantik, itu adalah Ummu Qais, dan laki-laki ini mengatakan saya nanti tiba di Madinah akan menikahi wanita ini. Kisah tersebut disebutkan oleh banyak ulama mutaakhirin. Sudah kita jelaskan makna mutaakhirin, maksudnya ulama-ulama yang sekarang.
ya, yang di abad-abad kita ya. Akan tetapi kami tidak melihat kisah tersebut memiliki sanad yang sahih wallahu alam. Artinya beliau mengatakan ini sebab disebutkan sebab hadis, tapi di sini di tahqiq buku ini di bagian depan itu ya oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, beliau mengatakan tapi saya tidak menemukan sanad yang sahih dalam kisah itu. Begitu juga selanjutnya, dengan amalan ibadah seperti jihad, haji dan selainnya, sama halnya dengan hijrah dalam hal ini, karena setiap kebaikan dan keburukan tergantung pada niatnya. Sebagai contoh dalam kitab Sahihain, yang pegang bukunya Sahihain yang dimiringkan itu maksudnya dua buku kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kedepannya nanti Bapak Ibu, kita kan belajar buku hadis ya. Kalau ada dikatakan Sahihain, berarti dua buku yang sahih. Kalau satu saja sahih dikatakan sahih. Kalau dua Sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna rajulan Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, wal-rajulu yuqatilu liyudhkar, wal-rajulu yuqatilu liyura makanu. Faman fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi ulya, fahuwa fi sabilillah. Ada seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang halal, Bapak Ibu sekalian, ghanimah ya. Kalau kita menang, kita akan dapat. Kalau apapun yang dibawa oleh musuh, senjatanya, hartanya itu jadi harta rampasan perang, ghanimah. Di halal bagi kaum muslimin, tapi harus diserahkan kepada panglima perang. Nanti panglima perang akan membagi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk para mujahid. Makin besar pengorbanan Anda di medan perang, maka makin besar Anda mendapatkan hak ghanimah itu ya. Jadi ada, tetapi tidak boleh orang niat dari awal pergi perang itu untuk ghanimah. Dia tidak dapat pahala jihad. Dia harus jihad dulu ya. Nanti kalau menang ada ghanimah akan dapat dengan sendirinya. Contoh tadi kan, pergi Mekah memang umrah haji. Umrah haji aja dulu. Masalah nanti ada kesempatan belanja di pasar, mau belanja saja. Tapi bukan itu niat utamanya. Dapat nggak dapat tas itu bu, nggak usah sedih. Nah gitu. Karena yang penting sudah tawaf, sudah sa'i, sudah umrah gitu ya. Ini kalau dijadikan bahan cerita sudah pulang Indonesia sampai 2 bulan. Tas itu sayang banget sudah habis, saya nggak dapat, teman saya berhasil beli, berarti bukan niat umrah itu ya. Sudah dikatakan, jadi orang Arab Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Sebenarnya ghanimah halal, tapi kalau dia niat perang untuk itu boleh nggak? Ya, itu yang ini ditanya. Lalu yang kedua, ada juga orang yang berperang agar namanya disebut-sebut. Oh, si fulan itu kesatria lah, jagoan lah, panglima perang lah, prajurit yang berani dan seterusnya. Ada juga orang berperang karena ingin kedudukannya diakui orang lain, supaya orang puji-puji juga gitu ya. Maka siapa yang dianggap berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, murni karena agama Allah. Gak ada urusan sama ghanimah, gak ada urusan untuk dipuji, untuk dianggap patriot lah, kesatria dan segala macam. Maka dialah yang sejatinya berperang di jalan Allah. Nah, jadi ini termasuk contoh selain hijrah, di bab jihad pun sama. Pernah dalam sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau ada orang pergi berperang karena Allah, dia mau jihad dengan Allah, tapi ada sedikit niat untuk dianggap pahlawan, dapat pahala jihad ya? Kata Nabi tidak. Sedikit aja, sudah jelas mau perang. Bapak Ibu datang taklim, niat mau ilmu, tapi ya supaya juga teman saya lihat saya datang, supaya saya juga store wajah misalnya gitu kan. Jadi kalau pas dilihat temannya nggak ada, wah sayang dia nggak datang, dia kan harus lihat saya tuh. Contoh. Berarti ini ada masalah niatnya itu, gitu kan? Nah ini orang bilang, kalau orang jihad untuk Allah, memang sudah dapat pahala. Tapi ada sedikit diikuti niat supaya dibilang dia pahlawan. Dapat pahala jihad, kata Nabi tidak ada. 3 kali orang itu tanya, 3 kali Nabi bilang tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak terima amal kecuali yang murni ikhlas karena dia. Majelis ilmu begini memang karena ibu-ibu mau belajar. Yang ajak datang atau tidak datang misalnya, ya. Ada jemaah datang, tidak ada yang datang. Pokoknya tetap aja kita mau belajar. Nah niatkan begitu supaya maksimal pahalanya.
Karena kalau diikutkan sedikit dengan niat lain, hilang semua pahalanya. Kan itu. Kemudian Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhid qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari' فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار. Hadis ini kita pernah jelaskan yang lalu, tapi ini karena ada di lembaran yang harus kita baca, saya sebutkan kembali. Kata Nabi SAW, orang yang pertama nanti akan dilemparkan di neraka, dihisap dan dimasukkan dalam neraka adalah 3 orang. Yang pertama adalah orang yang terbunuh di medan perang, dianggap mati syahid, lalu didatangkan. Lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan ia pun mengakuinya. Diingatkan dia, dilihatkan di ingatan dia di depan matanya, dilihat bagaimana dia pertama belajar keterampilan perang, bagaimana dia punya sifat pemberani, bagaimana dia masuk di medan perang dan mengulang-ulangi jihad. Lalu dia kenal, oh iya memang saya pernah lakukan itu. Lalu Allah bertanya padanya, apa yang kau perbuat dengan nikmat ini? Keberanian, keterampilan perang. Maka ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh sebagai syahid. Allah berkata, engkau telah berdusta, tapi engkau berperang agar disebut sebagai pemberani. Dan orang-orang telah menyebutkan demikian. Kemudian diperintahkan diseret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini bayangkan ya, orang mati di medan perang, mati syahid. Semua manusia taunya dia mati syahid, orang di sekitarnya. Datang hari kiamat, dia pun kira dirinya mati syahid. Maka Allah datangkan dia, lalu Allah perlihatkan semua nikmat. Dia pertama belajar perang, bagaimana dia berani, bagaimana dia bunuh musuh, bagaimana dia ulang-ulangi berperang atau berjihad. Lalu Allah tanya, apa yang kau buat dengan semua nikmat itu? Keberanian dan keterampilan perang. Dia bilang, saya tidak temukan satu kesempatan perang kecuali jihad, kecuali saya berperang untukmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau telah berdusta. Manusia boleh kau bohongi, dirimu boleh kau bohongi, tapi kalau aku tidak bisa. Allah mengatakan kau telah berdusta. Kau berperang agar kau dikatakan seorang pemberani. Dan ingat, sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu. Apa yang kau inginkan orang puji-puji sudah kau dapat. Maka diperintahkan agar dilempar ke dalam api neraka. Karena dia campur antara ibadahnya dengan keinginan dunianya gitu. Golongan kedua, ini dahsyat sekali ya. Yang pertama syahid. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Sampai menjadi seorang yang faham ilmu agama. Dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Orang yang hafal Quran, bacaannya bagus, ngajar sana sini. Lalu didatangkan, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kapan dia belajar agama, kapan dia belajar Quran, kapan dia menguasainya, bagaimana dia mengajarkan orang-orang, bagaimana dia terkenal. Maka diperlihatkan dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Kepintaranmu dalam agama, dalam Al-Quran, apa yang kau buat dengan itu? Dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau telah berdusta, akan tapi engkau menuntut ilmu agar disebut sebagai ulama, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai seorang qari, pembaca Quran yang mahir. Dan orang-orang telah menyebutkan demikian. Maka kemudian para malaikat diperintahkan menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini golongan kedua, ulama yang mengajar sana sini, para hafidh Quran yang mengajar sana sini, lalu orang-orang taunya dia orang ikhlas. Ternyata Allah tahu dan Allah bongkar di hari kiamat karena niatnya nggak benar. Niatnya hanya untuk dipuji. Ya, semoga Allah jaga kita ya. Kemudian yang ketiga dikatakan adalah seseorang yang Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki, ya, dari segala jenis harta. Ia didatangkan, maksudnya orang kaya raya melimpah, banyak bisnisnya, banyak perusahaannya.
Lalu Allah mengingatkannya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kapan mulai dia belajar bisnis, bagaimana dia kembangkan, bagaimana bertambah modalnya, bertambah marginnya dan seterusnya. Dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu semua? Ia menjawab, aku menginfakkan harta itu demimu pada setiap jalan yang engkau sukai. Bahkan tidak ada satu jalan pun yang aku tinggalkan. Jadi orang ini pun berpikir selama di dunia dia bersedekah untuk Allah. Padahal sebenarnya dia ada niatnya dalam hati untuk dipuji-puji oleh orang-orang, dikatakan dermawan gitu ya. Maka Allah mengatakan engkau telah berdusta. Tapi engkau melakukannya agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan orang-orang telah menyebutkannya. Kemudian dilemparkan, maka diperintahkan diseret wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini berarti menandakan perlunya niat itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji oleh manusia atau tidak, dilihat atau tidak, tidak ada urusannya. Orang ada kerjakan atau tidak, yang penting saya mengerjakan karena Allah, baru bisa maksimal menerima balasannya. Selanjutnya di halaman 21, terdapat ancaman bagi orang yang menuntut ilmu tidak didasari dengan niat mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti kita sekarang lagi belajar, semoga Allah ikhlaskan niat. Saya mengajar atau Bapak Ibu juga belajar gitu ya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang semestinya diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, akan tapi yang mempelajarinya tidak lain hanya untuk suatu tujuan duniawi, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, dia belajar hanya untuk mengejar dunia saja, puji-pujian orang, atau hanya sekedar untuk dapat profesi pekerjaan, gitu ya, sehingga dia tidak penting dia mengamalkan tidak mengamalkan ilmu agama, maka seperti ini tidak akan mendapatkan balasan surga. Dalam riwayat yang lain juga ini sama ancaman bagi para menuntut ilmu kalau niatnya bukan untuk belajar tapi untuk menyaingi para ulama, untuk menunjukkan pada teman-temannya kalau dia hebat dengan pertanyaannya atau dengan tulisannya atau yang semisalnya. Kalau luruskan niat ya. Ini hadits riwayat Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukthira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang dungu. Ada orang menuntut ilmu supaya dia bisa berdebat dengan orang yang dianggap bodoh, supaya dianggap dia pintar. Ya, menyaingi para ulama. Bukan niatnya untuk mengajar tulus tapi untuk sana ada orang alim siapa supaya saya bisa bersaing dengan dia. Atau untuk mendapatkan perhatian orang-orang maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Karena dianggap tidak ikhlas dengan niatnya. Terdapat ancaman bagi orang-orang yang melakukan semua amal ibadah secara umum lalu diniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi sudah dikasih contoh jihad, sudah dikasih contoh juga menuntut ilmu, sudah dikasih contoh juga tadi tentang orang membaca Al-Quran, sudah dikasih contoh orang dermawan. Nah sekarang ada ancaman secara umum, semua ibadah ya, lalu diniatkan untuk selain Allah maka ada ancamannya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhil ummata bis sana'i war rif'ah wad-dini wat-tamkini fil ard faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Berilah kabar gembira kepada umat ini. Siapa saja umat Islam boleh mendengarkan berita gembira ini dari Nabi SAW. Bahwasanya ia akan dianugerahi, umat ini akan diberikan ketinggian, keluhuran, kemenangan maksudnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan sana wa rif'ah adalah ketinggian, kedudukan. Ya. Kemenangan, keluhuran, agama dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat, ibadah untuk tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tapi walaupun umat Islam ini menyebar, banyak kegiatannya, tapi yang dapat nanti bagian di akhirat adalah hanya orang murni kalau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia terima apa-apa di dunia ini. Makanya hindari semua target pujian orang. Nah itu ya. Karena pujian orang itu saya sering bilang di pengajian-pengajian kami seperti sepanjang lidahnya saja. Kamu hebat ya, kamu alim ya, kamu baik ya, kamu dermawan ya, untuk apa? Setiap bisikan syaitan untuk ini tepis semuanya. Misalnya kita kirim makanan ke tetangga, kembali piringnya kosong, nggak apa-apa. Kalau karena Allah nggak akan pegel.
Tapi kalau karena niatnya ingin pujian orang, tetangga nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Masa dikasih kirim makanan kembali piring kosong. Berarti dia niat supaya dibalas oleh manusia itu. Ini bukan sudah karena Allah. Kalau karena Allah, orang yang kita beri terima kasih atau tidak, dia balas atau tidak, itu tidak penting buat kita. Tidak penting ya. Makanya persepsi para ulama tentang masalah pemberian itu berbeda sekali. Seperti contohnya Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, kalau ada orang yang menerima sedekahku, misalnya orang miskin atau siapa saja yang sedang minta, terima sedekahku atau hadiah dariku, maka hak dirinya atas diriku lebih besar. Maksudnya dia lebih pantas aku hormati. Karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Begitu pemahamannya. Jadi kita harus paham selama ini perbaiki persepsi teman-teman sekalian. Kalau kita anggap orang yang kita kasih bantuan, orang miskin atau orang yang minta bantuan itu, dia lebih butuh dari kita. Keliru, balik. Kita lebih butuh. Kenapa? Karena yang kita kasih ke dia, uang 1 juta, makanan 1 bungkus misalnya, pakaian 1 pasang, itu cuma dipakai di dunia. Kan habis. Tapi nilainya melalui dia dibawa ke timbangan amal. Memang harus kita sedekain melalui orang baru bisa dibawa ke timbangan amal kan kita. Nah seperti itu. Makanya para salafus saleh mereka kalau melihat ada orang miskin yang datang minta bantuan, mereka senyum sambil mengatakan selamat datang untuk orang-orang yang akan membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami. Mereka sambut itu. Jadi nggak ada pikirannya lagi, ini orang masih muda, ini orang masih kuat. Kalau niatnya karena Allah nggak ada ke situ pasti. Targetnya tidak perlu lihat siapa yang menerima, tapi bagaimana sedekah dikeluarkan untuk Allah. Mau orang yang sama atau orang yang berbeda. Gak ada bedanya. Karena sering ada di pengajian tanya sama saya, Ustaz, pegel juga Ustaz. Ini orang minta terus gitu kan. Kerabat ini selalu hubungi minta butuh bantuan. Orang ini selalu minta. Kenapa saya bilang? Masalahnya apa? Dia atau orang lain tidak ada bedanya. Karena target kita bukan penerimanya. Target kita sedekah yang kita keluarkan. Gak penting siapa yang terima. Kalau itu orang rutin kita bisa bantu malah lebih bagus. Karena kita gak perlu capek-capek cari orang lain kan gitu. Udah ada sumber dia kan gitu. Jadi jangan ikutin was-was syaitan itu. Yang seakan-akan kok orang-orang ini terus yang minta ya. Karena dia targetnya itu. Mau pujian atau memang hanya urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat sudah tidak ada lagi pamrih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya dikatakan ketahuilah bahwa beramal karena selain Allah ada beberapa macam. Yang pertama, terkadang amal itu menjadi riya murni, pamer ya. Karena ia dilakukan tidak lain hanya agar dilihat oleh orang lain, yaitu untuk tujuan duniawi, seperti halnya orang-orang munafik tak kala mereka sholat. Riya murni ini nyaris tidak pernah terbesit di hati kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat dan puasa fardu atau yang wajib. Akan tapi terkadang niat ini muncul ketika hendak menunaikan zakat, melaksanakan haji dan amal-amal lahiriah lainnya atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain karena sulit untuk mengikhlaskan niat dalam hal itu. Setiap muslim tidak meragukan bahwa amalan seperti ini sia-sia dan pelakunya pantas mendapatkan murka dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di poin pertama ini ada memang orang dasarnya semua ibadahnya riya. Nah itu orang munafik. Karena memang dia bukan muslim, ya. Munafik itu bukan muslim. Di masa Nabi Muhammad SAW pimpinan mereka bernama Abdullah bin Abi Salul, ya. Itu namanya Abdullah tapi orang kafir. Dia berwajah Islam, dia selalu memakai pakaian orang Islam, kumpul sama orang Islam, tapi munafik, pura-pura saja. Hatinya lebih cenderung pada kekafiran. Nah orang seperti ini memang semua ibadahnya riya. Dan kata beliau di sini, orang muslim kemungkinan besar tidak seperti itu. Yang terjadi biasanya sebagian riya, sebagian ikhlas, itu mungkin ya. Kalau di antara kaum muslimin seperti misalnya kita mau sholat, kita biasanya ikhlas dulu karena Allah. Nanti tengah-tengah baru syaitan bisikin supaya riya, supaya diperindah untuk manusia misalnya kan gitu. Tapi kalau murni dari awal tidak mau ikhlas karena Allah, ini memang sifat munafik. Karena memang mereka tidak membutuhkan pahalanya, tidak mau mengejar balasannya. Yang kedua, terkadang suatu amalan diniatkan karena Allah tetapi dalam niatnya terkandung unsur riya. Apabila riya telah menyusupi niatnya sementara amalan itu pertama kali dilakukan, maka menurut dalil-dalil yang sahih amalan itu batal dan tidak diterima. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak ikhlas awalnya, terus terlintas riya dan anda ikutin riya itu terus, anda iyakan bisikan syaitan itu maka batal. Ya.
Tapi dibedakan kalau misalnya baru dalam majelis ilmu begini duduk tadinya ikhlas karena Allah. Terus Bapak Ibu lagi nulis ada yang lihat di sebelah, setan bisikin, tuh kamu lagi dilihat. Kita enggak iyakan bisikan itu, kita enggak hiraukan gitu ya. Maka enggak masuk dalam bab riya. Karena riya itu kalau kita sudah ngikutin bisikan syaitan itu. Kita lagi mau sedekah, ikhlas karena Allah. Lalu ada bisikan dari syaitan, itu orang mobil sebelah lihat misalnya. Nah kalau kita tidak hiraukan itu, tidak penting lihat atau tidak lihat, kita tetap sedekah, maka ikhlas. Tapi kalau kita, oh iya mumpung dia lihat, kalau perlu ketuk mobilnya, lihat nih saya sedekah misal ya, maka itu bisa jadi riya. Nah orang yang ikhlas awalnya lalu terlintas riya dan dia ikutin riya itu, bisikan syaitan untuk dia pamer, maka jadi batal ibadahnya. Tapi kalau hanya terlintas kemudian dia berlindung kepada Allah, dia berusaha melawannya, maka ini tidak masuk dalam bahasan kita. Yang batal itu kalau ikhlas kemudian terlintas riya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syurakai 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkum." Atau taraktu wa syirkah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak butuh persekutuan. Allah enggak butuh partner. Bapak Ibu tidak perlu sholat karena Allah dan untuk dipuji sama manusia. Allah tidak butuh itu. Dan Allah mengatakan, aku tidak butuh persekutuan. Sebenarnya lebih makna, ana agna syuraka ani syirk. Saya betul-betul ya tidak perlu dipartnerkan. Ya. Saya akan berlepas dari semua sekutu-sekutu itu. Barang siapa melakukan suatu amalan ibadah dengan menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, maka aku meninggalkannya dengan sekutunya. Jadi kalau ada orang misalnya sholat, lalu dia ikutin bisikan syaitan untuk pamer, maka Allah tinggalkan dia. Sudah, Allah nggak kasih balasan, terserah dia deh. Urusan dia sama amal tersebut tidak ada balasannya. Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id ibn Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fi, yunadi munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatrub thawabahu min indi ghairillahi fa inna Allah aghna syurakai anisyirk." Ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir nanti pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka penyeru dari malaikat akan berseru, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam suatu amal ibadah, maka hendaklah ia meminta ganjaran pahala dari selain Allah, karena Allah paling tidak butuh dengan persekutuan. Yang hari kiamat orang yang riya, sholat karena ingin dipuji oleh manusia, walaupun tadi dia sholat untuk Allah, tapi di tengah sholatnya terlintas untuk dipuji manusia, lalu dia ikutin ya bisikan syaitan untuk pamer dengan manusia itu, yang untuk dipuji oleh manusia. Di hari kiamat Allah datangkan dan Allah bilang, coba sekarang mintalah balasan sholatmu itu dari orang yang sudah kamu riyai. Tentu tidak bisa buat apa-apa, karena Allah berlepas diri, walaupun ada syirik sedikit saja itu sudah Allah tolak. Ya, dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, kita ikutin bisikan tersebut sudah syirik kepada Allah, sudah bisa membatalkan ibadah tersebut. Adapun jika amalan itu awalnya dimulai dengan niat ikhlas hanya karena Allah SWT, kemudian muncul niat riya dalam hatinya, lalu ia langsung berusaha menghilangkannya, melawannya, maka tidak diragukan lagi bahwa niat itu tidak memberikan efek buruk terhadap amalnya. Jadi kalau sudah mulai syaitan bisikin itu, lihat orang di sebelah mulai lihat kau berdoa ini dan itu dipuji-puji misalnya, maka kemudian dia tidak hiraukan, maka tidak berpengaruh pada ibadahnya. Selanjutnya paragraf yang di bawah di halaman 23, akan tetapi jika niat riya tetap berada dalam hatinya, kan tadi kalau ada ibu dan bapak lagi sholat misalnya, ikhlas karena Allah, tengah jalan anda niat riya, ada bisikan riya, anda tolak, tidak mau menghiraukannya atau menepisnya, maka tetap ibadah kita sempurna. Tetapi dikatakan, jika niat riya tetap berada dalam hatinya dan dia ikutin, maka apakah niat itu akan membatalkan amalannya ataukah tidak merusak amalannya sehingga ia tetap diberi balasan seperti niat sebelumnya atau awalnya? Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Imam Ahmad dan juga Ibnu Jarir menjelaskan hal itu dan mereka merajihkan atau menguatkan pendapat bahwa hal itu tidak menggugurkan amalan tersebut dan pelakunya tetap diberi pahala berdasarkan niatnya yang pertama. Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat ini hanya terjadi pada amal ibadah yang bersambung dari awal hingga akhir.
seperti sholat, puasa dan haji. Adapun amal ibadah yang tidak memiliki keterkaitan di dalamnya seperti membaca Quran, zikir, menginfakkan harta dan menyebarkan ilmu, maka amalan tersebut dianggap berhenti karena niat riyanya muncul sehingga ia perlu memperbaharui niatnya lagi. Poin 2 ini saya tekankan lagi supaya lebih jelas. Kalau menurut Ibnu Jarir dan Imam Ahmad, kalau ada orang dia ikhlas karena Allah, sholat misalnya, di tengah jalan dia riya, ya. Persentase dari riyanya dengan ikhlasnya itu misalnya berimbang atau ikhlasnya lebih banyak. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwasanya ibadahnya tetap diterima. Tetapi berkurang pahalanya. Tapi ada pendapat ulama lain dan kami cenderung dalam pendapat itu adalah orang tadi seperti saya bilang, kalau dia ikhlas karena Allah, terlintas riya, dia coba melawannya, maka aman. Walaupun bisikan itu kuat, ya. Syaitan bisikin, misalnya tadi orang puji kamu, tadi orang begini, dia tidak mau hiraukan, bahkan dia isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Maka ini pahalanya jalan. Kalau terlintas riya, kemudian dia tidak berusaha melawannya, tetap dia ikutin, malah dia perindah sholatnya setelah itu dan doanya karena ada orang yang ada di sebelahnya, maka batal. Ini pendapat yang kami pegangi dari kalangan ulama. Makanya di sini perselisihan pendapat ulama cukup banyak ya. Yang ketiga, dan ini poin terakhir di bahasan kita ya. Adapun jika ia melakukan suatu amal ibadah dengan ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan pujian untuknya melalui hati orang-orang yang beriman. Kemudian ia senang terhadap karunia dan rahmat yang Allah SWT berikan kepadanya dan ia merasa bahagia, maka hal itu tidak termasuk merusak ibadahnya. Hal ini tergambarkan dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang melakukan amal ibadah karena Allah. Kemudian orang-orang memujinya. Beliau mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya, lalu kata penulis, kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai ikhlas dan riya karena ini dirasa sudah cukup. Di poin ketiga ini, yang ini dititik beratkan oleh penulis adalah kalau ada orang melakukan satu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian misal Bapak Ibu habis pengajian begini ya, contoh. Pulanglah Bapak Ibu ke rumah. Misal lalu suami, ibu-ibu tanya misalnya, kalau ibu-ibu tanya sama suami, tadi dari mana? Oh dari pengajian. Lalu suami bilang, oh Masya Allah, bagus istriku soleha gitu ya. Itu kan dipuji. Itu nggak ada hubungannya sama riya. Nggak ada hubungannya sama riya. Karena kalau ada amalan ibadah kita yang bukan kita minta dipuji, orang lain puji aja sendiri. Nggak ada masalah. Itu nggak riya. Ya, tapi tetap harus mengontrol niatnya ya. Jangan misalnya sekali dipuji sama suami, terus minggu depan pulang kajian tidak dipuji. Kok kamu nggak puji aku sih? Nah, berarti yang dia kedar pujiannya. Ya. Jadi sensitif memang ya. Tetapi di poin ketiga dimaksudkan kalau ada orang mukmin berbuat ibadah, sama bapak misalnya, pulang ke rumah lalu istrinya tanya, tadi dari mana mas? Oh tadi dari pengajian. Oh Masya Allah suamiku soleh, nggak apa-apa. Gitu kan? Tapi bukan kita yang minta, memang orang lain puji. Atau kita pulang haji dan umroh. Teman-teman kantor lalu mengatakan, Masya Allah baru pulang umroh ya, semoga makbul ya. Itu oke, tidak ada masalah. Kita bukan minta kan. Kita dipuji oleh mereka karena itu nggak ada masalah. Tetapi memang di sini agak sensitif ya. Karena sekali dibuka pintu ini, pujian ini, dikhawatirkan jiwa kita ini ada celah di mana syaitan bisa tunggangi. Setiap perbuatan kita berharap siapa lagi yang puji nih. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, batasannya adalah setiap muslim diusahakan tidak memuji ibadah saudaranya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita buat satu ibadah, jangan sengaja kita puji dia. Kamu bagus banget ya suaramu, kamu kok banyak banget yang kamu sedekahin, jangan dipuji. Walaupun pujian itu masih dibolehkan. Kalau tadi kita sudah sebutkan ya, dia murni hanya untuk memberikan motivasi. Kita pun pada saat dipuji kita bersyukur kepada Allah karena bisa melakukannya, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi sensitif. Makanya pernah ada sahabat sholat sangat khusyuk. Kemudian pada saat itu dilihat oleh seorang sahabat yang lain. Lalu sahabat itu mengatakan yang melihatnya. Jadi Nabi duduk sama sahabat ini yang orang sholat itu jauh di sana. Tapi khusyuk sekali kelihatan. Yang di sebelah Nabi dibilang, ya Rasulullah saya suka sekali orang ini. Sholatnya bagus banget. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau perdengarkan kau akan membinasakannya. Maksudnya bisa tadi dia ikhlas jadi tidak ikhlas lagi nanti. Ya, jadi memang agak sensitif. Oleh karena itu yang paling aman tidak usah berharap pujian dari
manusia. Ada balasan dari mereka kah? Ada pujian dari mereka atau tidak ada? Yang penting saya sudah melakukan karena ini perintah Allah. Apakah sedekah, apakah bantu orang, apakah apa segala macam memberi dan seterusnya. Nah, sebagai penutup di sini penulis memberikan kesimpulannya ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan lanjut hadis nomor 2 tentunya. Yaitu kata beliau di halaman 24, lanjut di halaman 25. Sebagai kesimpulan, betapa bagusnya perkataan Sahal ibn Abdillah rahimahullah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi jiwa manusia dibandingkan keikhlasan. Karena ia tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Karena ia tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Maksudnya tidak ada yang bisa bercampur dengan keikhlasan. Karena kalau ikhlas dicampur dengan selain ikhlas maka akan mengganggu ikhlas itu. Oleh karena itu menjaga keikhlasan ini memang butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah berkata, suatu yang paling langka di dunia adalah keikhlasan. Betapa sering aku berusaha menghilangkan niat riya dari hatiku, tetapi seakan-akan ia terus tumbuh di hatiku dalam bentuk yang lain. Tetapi setelah kita bilang tadi, tidak akan berefek selama kita tidak mengikuti bisikan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir perkataan Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan salah satu doa Mutarrif bin Abdillah, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari dosa yang aku bertobat darinya, tapi kemudian aku melakukannya lagi. Dan aku memohon ampunan atas perbuatan yang aku berjanji melakukannya untukmu, tapi kemudian aku tidak dapat menepatinya. Dan aku memohon ampunan kepadamu atas amalan yang aku sangka ikhlas untukmu, tapi ternyata niatku tersamar dan engkau mengetahuinya. Maksudnya, tulis ingin menitik beratkan, ada ulama bernama Mutarrif bin Abdillah, saking fahamnya dia tentang bahaya riya, sampai dia jadikan sebagai doanya. Ini doa sangat baik ya. Dia kita amalkan. Dia mengatakan, ya Allah aku memohon ampunan dari 3 bagian doa ini. Yang pertama, ya Allah aku mohon ampunan kepadamu dari dosa yang aku bertobat darinya, kemudian aku mengulanginya lagi. Misalnya sekarang pernah berbohong, pernah berzina, melakukan. Lalu bertobat, tobat nasuha, nggak mau lagi. Tapi ternyata tanpa disadari 10 tahun lagi sempat terjerumus, gitu kan? Contoh, nah dia sudah memohon ampun setiap harinya dalam doanya, kalau sampai itu ada terulang, ampuni ya Allah. Gitu kan? Walaupun dia tidak niat mengulanginya. Yang kedua, potongan doanya adalah dia mengatakan, dan aku memohon ampun atas perbuatan yang aku berjanji melakukannya untukmu, tapi kemudian aku tidak menepatinya. Maksudnya, aku janji ini untukmu ikhlas ya Allah, tapi ternyata aku tidak ikhlas gitu ya. Dan yang ketiga, aku memohon ampunan juga. Maafkan dari sekarang ya Allah, seandainya amalan yang aku sangka ikhlas untukmu, ternyata ada niat tersamar yang engkau mengetahuinya. Jangan sampai nanti ada riya tapi aku tidak menyadarinya, maka aku memohon ampun kepadamu. Ya, seperti itulah. Tentu di bawah itu masih ada penjelasan footnote ya. Kalau kita ingin sempurnakan, saya akan bacakan ada footnote nomor 22. Karena terakhir yang saya bacakan perkataan Ibnu Uyainah itu masih dikatakan makna serupa juga terdapat dalam hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadap Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, ya Abu Bakar, lasyirku fikum akhfa min dabibin naml. Wahai Abu Bakar, sungguhnya syirik di tengah-tengah kalian itu tersembunyi daripada kaki-kaki semut. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu hanya dengan menyekutukan Allah dan juga ya sesembahan lainnya? Kemudian kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada jejak kaki semut. Maukah engkau aku beritahu doa jika engkau ucapkan maka niat riya akan sirna dari hatimu lebih baik banyak maupun sedikit. Maka beliau mengatakan ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Mufrad atau Adab Mufradnya. Allahu a'lam.
Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dikabulkan hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amal solehnya, dan semoga Allah juga satukan kita semua kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi